Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Noni. Di video kali ini kami akan membahas spoiler Tokyo Revengers episode 13 yang kami ambil dari chapter 33 sampai 36. Nah, di akhir chapter kemarin, Takemichi berhasil merubah masa depan dan membuat Hina masih hidup. Tetapi Takemichi tidak dapat merasakan momen tersebut cukup lama, karena Hina mati ditabrak mobil yang dikendarai oleh Akun. Hal itu semua adalah rencana dari Kisaki. Hal itu membuat Takemichi sangat marah. Dia memutuskan akan kembali ke masa lalu dan menjadi petinggi dari Toman. Nah, sebelum kami melanjutkan pembahasannya, untuk nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Chapter dibuka dengan keadaan upacara pemakaman Tachibana Hinata yang di akhir episode 12 telah meninggal akibat ditabrak oleh Akun dan terbakar oleh ledakan mobilnya. Terlihat sosok ayah dan ibu Hina, Naoto, serta Takemichi di pemakaman tersebut. Di adegan berikutnya, akan ada adegan di mana Naoto dan Takemichi sedang berdua, dan Naoto melampiaskan kemarahannya dengan berteriak sejadi-jadinya, perihal mengapa Hina masih tetap meninggal padahal ia dan Takemichi sudah berusaha keras memperbaiki masa lalu. Kemudian, scene akan berganti di mana Takemichi kali ini sudah berada di luar tempat pemakaman. Ibu dari Hina mendatangi Takemichi, dan terlihat memberikan sesuatu kepadanya. Takemichi pun cukup kebingungan mengenai benda yang diberikan kepadanya tersebut. Ibunya Hina bilang bahwa benda tersebut adalah benda kesayangannya Hina, karena ia selalu memakainya. Ibunya Hina mengetahui bahwa benda tersebut diberikan oleh Takemichi kepada Hina. Takemichi pun melihat isi benda tersebut, yang ternyata adalah sebuah kalung yang diberikannya kepada Hina. Ibunya Hina melanjutkan, bahwa putrinya sangat mencintai Takemichi. Sementara itu, Takemichi yang mendengar hal tersebut hanya bisa menangis. Takemichi kembali menemui Naoto. Naoto pun berkata bahwa di masa ini, Akun sudah menikah dan bahkan memiliki seorang anak. Naoto kembali melanjutkan, bahwa keadaan keluarganya Akun saat ini tidak diketahui, sebab ada kemungkinan seseorang mengancam keluarganya. Hal ini juga yang menyebabkan Akun nekat membunuh Hina, yakni demi menyelamatkan keluarganya. Lalu, Takemichi memberitahu Naoto bahwa Akun kali ini pun lagi-lagi bekerja untuk Toman. Naoto yang mengetahui kematian kakaknya masih berkaitan dengan Toman, sepertinya sudah memutuskan untuk menyerah. Namun, Takemichi tidak menyerah dan mengatakan bahwa ia sadar untuk membereskan masalah tersebut dari sumbernya. Naoto pun kebingungan apa yang dimaksud sumber oleh Takemichi. Takemichi pun berniat membersihkan Toman, dengan cara menjadi pemimpin Toman. Naoto pun berkata bahwa hal tersebut sembrono dan tidak realistis, namun Takemichi berkata bahwa ia akan melakukan semua hal yang sembrono dan tidak realistis, asal bisa menyelamatkan Hina. Naoto pun tersenyum dan berterima kasih kepada Takemichi. Takemichi pun sadar bahwa selama Maiki dan Draken bersama, maka tidak akan ada celah bagi Kisaki untuk merusak Toman. Mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan Draken di masa kini. Alangkah terkejutnya Takemichi ketika Naoto membawanya ke penjara, sebab Draken kini bukanlah bagian dari Toman, dan merupakan terpidana mati. Kemudian, akan terlihat sedikit flashback dari Draken ketika ia masih menjadi anggota Toman, di mana dirinya terlihat sedang memegang sebuah pisau dengan 3 orang yang bersimbah darah tersungkur di hadapannya. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Draken terlihat berada di penjara dan membaca buku. Ken Ryuguchi, tahanan nomor 248, kau mempunyai pengunjung, kata salah seorang polisi penjara. Draken pun masuk dan menyapa Takemichi, mengatakan mereka sudah lama tidak bertemu. Draken mengaku senang, karena Takemichi dalam keadaan baik-baik saja. Draken menanyakan alasan Takemichi menemuinya, sementara Takemichi keheranan mengenai alasan Draken membunuh seseorang dan kenapa Toman di masa kini menjadi geng yang jahat.
Draken lalu menjelaskan bahwa ia tidak menyesal dengan perbuatannya. Draken pun menyesalkan Toman yang berubah menjadi geng jahat, lantaran Draken tidak bisa menghentikan seseorang. Naoto dan Takemichi pun nampak kebingungan akan siapa seseorang yang dimaksud Draken. Namun, alih-alih menjawab siapa seseorang yang dimaksud, Draken malah curhat betapa Toman sangat menyenangkan untuknya ketika mereka masih remaja. Draken bercerita bahwa anggota Toman bertumbuh dengan sangat banyak, dan setiap hari mereka menghajar orang, ia merasa setiap hari adalah festival untuknya. Draken pun berkata bahwa jika ia memiliki kesempatan memulai semuanya dari awal, ia akan tetap memilih jalan yang sama, sebagaimana Draken mengakui bahwa ia tidak punya penyesalan. Tapi, jika ada satu hal yang bisa kuubah, maka aku akan membunuh Kisaki, kata Draken. Naoto dan Takemichi pun cukup kaget mendengar Draken mengatakan hal tersebut. Namun, ketika Takemichi ingin mengonfirmasi perihal Kisaki, polisi penjara berkata bahwa waktu berkunjung telah habis. Sebelum meninggalkan Takemichi untuk kembali masuk ke penjara, Draken mengingatkan Takemichi untuk pergi dari Tokyo, sebab Draken tahu bahwa Toman sedang mencoba membunuhnya. Draken pun mengatakan lagi bahwa bagi Kisaki, membunuh orang hanya ibarat membunuh seekor lalat. Takemichi pun bertanya mengapa Toman dan Kisaki berusaha membunuhnya. Draken menjelaskan bahwa Kisaki awalnya mengagumi Maiki, namun seketika kekaguman tersebut berubah menjadi benci, dan Kisaki pun kini mengincar semua yang Maiki miliki. Setelah itu, Draken pun kembali masuk ke sel tahanannya, sementara Naoto dan Takemichi masih merenungkan percakapan mereka barusan. Kemudian, scene kembali ke flashback Draken, tepat di mana Draken selesai menusuk ketiga orang di depannya hingga bersimbah darah. Datang sesosok pria yang lumayan kecil dan berkacamata berkata, "Kerja bagus, Draken pun." Yap, orang itu adalah Kisaki Teta, yang kini telah memegang posisi tinggi di geng Toman. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Draken tampak merenungi dirinya yang akan dihukum mati. Lalu, scene beralih lagi menunjukkan Takemichi dan Naoto yang sudah ada di ruangan Naoto, tengah berdiskusi bagaimana mereka tidak bisa mempercayai berita bahwa Draken akan dihukum mati. Kemudian, Takemichi bertanya kepada Naoto perihal Kisaki yang dimaksud oleh Draken dalam percakapan mereka. Naoto pun menjelaskan bahwa Kisaki Teta adalah presiden sementara di geng Toman saat ini, dan Naoto juga mencurigai bahwa Kisaki adalah dalang dari kematian terus-menerus yang menimpa kakaknya Tachibana Hinata. Naoto juga menjelaskan bahwa polisi telah berusaha keras mencari bukti, namun tidak ada bukti yang mengarah kepada Kisaki. Takemichi pun hanya diam dan merenung, sebab ia sendiri tak pernah bertemu dengan Kisaki di masa lalu dan tidak memiliki petunjuk sedikit pun mengenai Kisaki. Kemudian, Takemichi pun mengutarakan pemikirannya kepada Naoto. Takemichi berkata pada Naoto bahwa dirinya berniat menjadi pemimpin Toman. Naoto pun tidak percaya akan apa yang baru saja didengarnya. Takemichi pun menegaskan keseriusannya. Dia bilang, kalau ia mampu menjadi pemimpin Toman, ia bisa menghentikan Kisaki, serta menyelamatkan Hina, Draken, dan Maiki sekaligus. Takemichi berkata bahwa apa yang sudah mereka lakukan selama ini adalah sia-sia dan mereka harus mengatasi akar masalahnya. Takemichi juga mengungkapkan rencananya. Ia ingat bahwa posisi Kapten Divisi Ketiga Toman sedang kosong dengan absennya Pachin yang masuk penjara akibat menusuk Osanai. Naoto pun berkata itu adalah rencana yang cukup nekat. Naoto meski awalnya merasa enggan, namun ia percaya bahwa apapun tantangannya, Takemichi akan selalu kembali dengan berhasil menjalankan misinya. Naoto lalu menyadari bahwa sepertinya Takemichi akan pergi cukup lama kali ini. Dan tak lama setelah itu, mereka berdua berjabat tangan, membawa pertanyaan mengenai mengapa ia mencampakkan Hina, mengapa Draken dihukum mati, mengapa Hanma ada di tempat kejadian saat Hina mati, dan siapa Kisaki Teta itu.
Kemudian Takemichi sampai di masa lalu, dan mendapati bahwa dirinya sedang ada di tempat pemandian air panas bersama Draken dan Mikey. Tiba-tiba Mikey muncul di depan Takemichi, tentu saja hal itu membuatnya kaget. Draken kemudian memperingatkan kepada Takemichi dan Mikey agar tidak ribut. Mikey kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak ingin diceramai oleh orang yang masih memakai topi sampo. Menurut Mikey, Draken itu lucu meskipun badannya kekar tetapi masih memakai topi sampo agar tidak terkena matanya. Draken kemudian bergabung bersama Mikey dan Takemichi. Mereka bertiga pun tertawa-tawa, hingga akhirnya Takemichi menyadari bahwa ia sudah semakin dekat dengan Mikey dan Draken karena bisa pergi ke tempat pemandian umum bersama-sama. Takemichi pun menanyakan keadaan luka Draken, dan Draken dengan bangganya bahwa itu bukanlah hal yang besar sebab tubuhnya sudah terlatih. Kemudian, Draken menunjukkan postur tubuhnya yang berotot ke Takemichi. Takemichi kemudian berkata bahwa tubuh Draken terlalu kekar untuk seukuran anak SMP. Mikey pun memukul luka Draken untuk mengejeknya yang sombong padahal lukanya belum benar-benar sembuh. Mereka pun kemudian bergulat di dalam air dan Takemichi hanya tersenyum melihat kelakuan mereka berdua. Perkelahian tersebut seperti layaknya seorang kakak beradik yang sedang memperebutkan sesuatu. Itulah keakraban Draken dan Mikey. Kemudian, Draken pun mengajak Takemichi keluar dari tempat pemandian tersebut bersama dengan Mikey yang sudah berjalan terlebih dahulu. Di luar, para kapten divisi di Toman sudah menantikan kehadiran mereka bertiga, dan Nahoya Kawata berkata bahwa Takemichi adalah aktor utama dalam acara bertajuk pelantikan kapten baru divisi ketiga. Takemichi pun kebingungan dengan wajah polosnya. Nah, itulah yang menjadi akhir dari chapter kali ini. Siapakah yang akan menjadi kapten dari skuad ketiga? Penasaran dengan chapter berikutnya? Jangan lupa untuk mendukung channel kami ini, supaya kami lebih bersemangat membuat video lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.